Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu Ibu sebentar terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak, Bu. Itu tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 itu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, Bu. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu Ibu sedikit, Bu? Bisa, silakan. Baik, Bu. Pertanyaan kami yang pertama, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini saya saat mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika Iya, Bu. saya harus berkoordinasi dengan guru-guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, Iya, dan Bu. melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Ya, Bu. Berarti intinya pengambilan keputusan itu dengan secara musyawarah, Bu, ya? Iya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu. Memang selama ini menjadi dilema bagi seorang pemimpin Iya, Bu. untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Iya, Bu. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, dan juga melihat nilai-nilai kebaikan dan yang bermanfaat bagi banyak orang. Iya, Bu. Berarti, Bu, intinya harus melihat daripada nilai-nilai kebaikan, Bu, ya, dan bermanfaat bagi orang banyak, Bu. Ya. Kemudian, Bu, yang selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu, dalam mengambil sebuah keputusan itu, Bu? Jadi sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada tuh, Iya, Bu. dengan mencari, yang pertama dengan mencari fakta, Iya, Bu. sudah tuh pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, Iya, Bu. komunikasi bersama teman serta guru Iya, Bu. yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti, Bu, intinya langkah Ibu yang pertama itu mencari faktanya dulu, Bu, ya. Ya, Kemudian baru memanggil, kemudian dimusyawarahkan secara bersama, Bu, ya. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang menurut saya yang efektif, keputusan yang saya ambil itu adalah melakukan konferensi internal dengan guru. Berarti intinya kita kerjasama dalam ruang lingkup guru kita saja, Bu, ya. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang saya ambil dalam keputusan ini itu dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat. Iya, Bu. Misalnya di sini anak pejabat ada. Oh, gitu, Bu, ya. Berarti kalau istilahnya, Bu, kalau ada anak pejabat berarti agak repot juga dikit, Bu, ya. Repot. Baik, Bu. Kemudian yang selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal, Bu, terkait dalam penyelesaian sebuah kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal, Bu, dalam penyelesaian sebuah kasus itu, Bu? Kalau masalah kasus ini itu masalahnya tidak rutin, Iya, Bu. sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus tersebut. Iya, Bu. Tapi tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan,
maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga Iya, Bu. terhadap anak tersebut. Iya, Bu. Tapi kalau permasalahannya berat, itu memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan, Iya, Bu. yaitu meninjau data, komunikasi semua pihak, Iya, Bu. itu murid, Iya, Bu. lalu berkoordinasi dengan musyawarah, Iya, Bu. dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Berarti Bu, Ibu tidak memiliki jadwal, artinya Ibu biasanya masalah itu tergantung berat atau ringannya kasus tersebut, Bu ya. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini dalam mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan ini adalah koordinasi baik dengan tim, Iya, Bu. staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Ya Bu, berarti Bu, dalam pengambilan sebuah keputusan itu Ibu mengambil itu secara berkoordinasi dengan baik ya, di seluruh semua pihak, Bu ya. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan ini, Bu? Dalam pembelajaran ini saya bisa dapat ambil keputusan yang dapat dipetik, Ya, yaitu Bu. pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi Ya, Bu. dan koordinasi yang baik ke semua pihak agar pengambilan keputusan terakhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Ya Bu, berarti intinya Bu, itulah pentingnya kita komunikasi dan saling koordinasi, Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kami lanjutkan pada tahap berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bu. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dari Mohon izin Pak, terkait dengan tugas kami yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 itu dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu Bapak sedikit terkait hal-hal tentang wawancara yang akan kami tanyakan nanti, Pak? Oke, sebelumnya selamat pagi, sudah bisa mengikuti untuk penggerak. Nah, di sini saya akan berusaha membantu Pak Ari berdasarkan pengalaman saya untuk membantu Pak Ari menyelesaikan tugas ini. Oke, silakan Pak Ari. Ini Pak, pertanyaan saya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke. Selama ini Pak, banyak masalah-masalah yang saya alami di SD 164 Strip 1 Seridadi. Dari masalah-masalah itu sebelumnya saya belum paham apa itu dinamakan dilema etika, apa itu dinamakan dengan rujukan moral. Nah, setahu saya emang kalau sudah masalah itu ya emang masalah gitu ya. Iya. Rupanya setelah saya membaca-baca buku tentang dilema etika itu adalah masalah yang intinya untuk kebaikan, berdasarkan kebaikan juga, benar lawan benar, kemudian juga kebaikan yang benar berlawanan dengan kesalahan, benar lawan salah. Seperti itu saya sudah bisa membedakan masalah-masalah yang saya alami itu ada termasuk itu apakah dilema etika atau itu masalah tentang rujukan moral. Berarti Pak, intinya berarti yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu pengujian bagaimana kebenarannya, Pak ya. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Oke. Di
itu berdasarkan pengalaman saya, apabila masalah itu benar lawan benar, itu biasanya kita bisa melihat faktor itu dikatakan benar atau salah itu berdasarkan ujungnya gitu. Kita tetap harus berpikir masalah itu apabila ini masalah di anak, jadi kita harus mempertimbangkan masa depan anak itu. Masa depan anak, intinya kita mengambil keputusan itu tidak hanya karena faktor mungkin kedekatan atau faktor apa. Jadi kita tetap harus berpikir, biasanya kan kalau bermasalah itu bukan hanya satu pihak, pasti ada dua belah pihak. Jadi itu memang langkah-langkahnya harus kita melihat untuk masa depan anak dalam pengambilan keputusan itu. Intinya tidak merugikan si anak ini untuk kedepannya. Berarti Pak, di sini kita juga harus melihat bagaimana nilai-nilai kebaikan dan juga bermanfaat bagi orang banyak Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah atau prosedurnya. Setiap masalah itu pasti kita bertujuan untuk menyelesaikannya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan, saya selalu itu bertanya tentang apa dulu penyebab masalah ini. Dari apa penyebabnya, kita bisa mempersiapkan langkah-langkah itu. Prosedurnya seperti apa? Jadi kita harus bertanya, misalnya masalahnya tentang melibatkan orang tua, wali murid atau seperti apa. Jadi kita harus melibatkan dari pihak komite, kemudian juga bisa dari perwakilan wali murid yang memahami antara kedua belah pihak. Jadi saya selalu mempertimbangkan langkah-langkah yang saya lakukan selalu harus kita tidak mengambil keputusan tidak bisa kita sendiri. Jadi kita harus bertanya kepada banyak pihak. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan selalu untuk masa depan anak. Kemudian langkah-langkahnya itu jangan kita ambil sampai salah merugikan satu pihak. Jadi kita harus sering berkomunikasi seperti itu. Berarti intinya Pak, intinya kita harus saling berkoordinasi dengan berbagai pihak. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya Pak ya. Ya. Ini karena mungkin dari beberapa soal yang saya lakukan. Oke, hal efektif dalam itu dilema etika. Sama seperti tadi Pak, sebenarnya permasalahan ini, hal-hal yang saya anggap efektif itu selalu kita dari pengalaman kita sebelumnya. Pengalaman-pengalaman kan memberikan kita ilmu baru. Iya. Mungkin saya dulu bisa setiap masalah itu saya selalu menyelesaikannya dengan sangat cepat tanpa mempertimbangkan banyak hal. Jadi maksudnya hal yang paling efektif itu kita harus mempertimbangkan keputusan yang kita ambil. Bisa bertanya dengan orang-orang yang lebih paham tentang masalah ini. Memang semua keputusannya ada di kepala sekolah. Cuman kita harus tetap merangkul orang-orang di sekitar. Jadi menurut saya itu sangat efektif kita melibatkan orang di sekitar kita. Berarti intinya kita harus melibatkan semua orang yang Elemen ada di ya. sekitar kita. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, tantangan ya. Tantangan kasus dalam dilema etika ini Pak, kadang masalah ini dari salah satu pihak itu pasti ada yang bahasa kami sini kadang ngeyel. Iya. Pasti selalu ada dari pihak satu itu selalu berpikir mereka yang benar. Iya. Kemudian dari pihak sebelah juga mereka tidak mau mengalah juga. Iya. Pasti mereka benar. Jadi tantangan di sini kita harus bisa menyatukan pikiran dari kedua belah pihak. Iya. Nah itulah efektifnya kita harus melibatkan banyak orang. Kita cari orang dari dua orang tadi yang bermasalah. Itu kita cari orang, misalnya kita berbicara tidak diterima dengan mereka. Kita harus bisa mencari orang yang bisa menenangkan masalah ini. Iya. Jika itu bisa kita panggil komite atau masalah kedinasan, misalnya guru dengan guru, Iya. itu bisa kita panggil pengawas sekolah. Jadi sepengalaman saya dan beberapa masalah yang saya hadapi dengan memanggil komite, dengan memanggil pengawas sekolah, itu tantangan-tantangan bisa diselesaikan. Iya.
Jadi kita tidak bisa sendiri gitu Pak. Ya Pak, ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, atau ketika bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Oke, tadi inti pertama jadwal Pak ya, Ya. ada jadwal dalam menangani masalah ini. Ya. Masalah ini Pak tidak selalu setiap hari atau setiap bulan ada kan. Jadi kalau Ya. jadwal yang tertulis itu pasti tidak ada. Ya. Cuma jika masalah ini timbul, pasti saya selalu melihat apakah masalah ini termasuk kategori ringan, sedang atau berat. Kalau masalah itu ringan, biasanya saya bisa menyelesaikannya di tempat atau di hari Ya. tersebut. Jika masalahnya sedang, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar kayak tadi lah, mungkin ada yang si pelaku itu agak ngeyel, itu Ya. kan termasuk sedang. Nah, memang kalau misalnya ada lagi yang lebih berat, yang masalah berat itu mereka sama-sama tidak mau mengalah. Nah, itu emang kita harus memanggil dari Pak Pengawas tidak bisa juga, berarti kita harus ke dinas pendidikan. Cuma selama ini yang untuk kategori berat itu tidak pernah. Nah, selalu yang kategori ringan dan kategori sedang. Jadi kalau untuk jadwalnya, saya tidak pernah membuatnya. Cuma jika masalah itu belum selesai satu hari, biasanya saya ada, kalau saya yang pengalaman saya Pak, saya mewawancarai yang si A, kemudian bisa siang mewawancarai si B, kemudian mewawancarai saksi lagi. Itu emang tidak di satu hari. Biasanya ada saat hari ini atau besoknya, tergantung waktu yang bisa dijadwalkan oleh yang kita mewawancarai itu Pak. Nah, jadi seperti itu. Pengalaman saya, yaitu kalau misalnya masalah itu ringan, selesai di tempat atau di hari itu. Jika tidak, itu membutuhkan waktu. Ya. Seperti itu. Berarti di sini Pak, intinya berarti tergantung daripada berat atau ringannya kasus yang Iya. kita hadapi Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke Pak, bagus kalau pertanyaan ini Pak. Selama ini saya yang sangat membantu saya ada itu guru senior Ya. di sekolah saya yang selalu menjadi penasehat saya. Ya. Jadi setiap ada masalah itu saya selalu berkonsultasi kepada guru tersebut. Guru ini sangat bisa menurut saya menjadi penengah, Ya. bisa memberikan masukan kepada saya. Jadi saya bisa berpikir menjadi tenang. Ya. Jadi masalah ini kalau kita sendiri, Pak, apalagi saya masih muda gitu ya, ketemu masalah yang seperti tadi, yang sedang, itu tuh membuat pikiran kita menjadi kacau. Nah, jadi kita harus membutuhkan orang lain, Pak. Ya. Saling berbagi pikiran. Kadang menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain itu bagus. Ya. Jadi jika kita sering berkonsultasi dengan orang lain, itu pasti ada ide-ide baru dari mereka yang bisa membuat kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Menurut bukan versi kita sendiri, tapi dari pemikiran banyak. Seperti itu. Baik. Berarti Pak, berarti untuk mengambil keputusan itu kita harus berkoordinasi dengan baik Pak ya. Iya, dengan orang-orang di sekitar. Iya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau intinya tadi apa pertanyaannya Pak? Yang hal yang saya alami gitu Pak ya. Iya, yang Pengalamannya. Ya, pengalamannya yang bisa Bapak petik Pak. Pengalaman yang bisa saya petik dari saya sendiri nih Pak ya. Kita membutuhkan orang lain untuk berbagi masalah. Biarpun masalah yang menjadi masalah di kita, cuma kepala sekolah itu bertanggung jawab atas semua masalah-masalah kita di sekolah. Iya. Kita membutuhkan nasihat-nasihat dari orang yang bisa kita percaya untuk membantu kita mengambil keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan universal itu. Iya. Jadi intinya kita harus berpikir ke depan bagaimana masa depan si murid atau si guru atau wali murid yang bermasalah di itu. Jadi kita harus membutuhkan, menurut saya yang paling penting dari masalah dilema etika ini adalah komunikasi. Komunikasi kita kepada mereka dan komunikasi kita dalam mengambil keputusannya dengan orang-orang di sekitar.
itu yang saya alami, yang sangat menentukan hidup saya sekarang. Dari hal itu adalah intinya masalah tidak bisa selesai sendiri, kita harus berkonsultasi dengan orang. Berarti Pak, intinya dalam pengambilan sebuah keputusan itu adalah pentingnya saling berkomunikasi, saling koordinasi Pak ya, Dengan orang yang berpengalaman. terima kasih Pak atas waktunya, sudah mengganggu aktivitas Bapak. Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Betul.